Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusadi Letasado, SPD MPD. Saya sebagai dosen pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kupang. Di sini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Kupang, khususnya program Strata S1. Mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD merupakan mata kuliah yang mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap, dan keterampilan sosial mahasiswa agar dapat direfleksikan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Dengan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan mempraktekkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tersebut dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar sesuai kondisi lingkungan sekolah dan karakteristik siswa usia sekolah dasar. Sehingga para mahasiswa dapat menjadi guru yang profesional dan berkepribadian baik di masa yang akan datang. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Kupang dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Nah, secara garis besar, mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD memiliki 11 bahan kajian atau materi pembelajaran yang akan dibahas dan didiskusikan bersama berkaitan tentang yang pertama, kemampuan memahami perkembangan pembelajaran IPS SD. Yang kedua, pembelajaran IPS menggunakan pembelajaran simulasi. Yang ketiga, pembelajaran IPS berbasis masalah. Yang keempat, penerapan pembelajaran kooperatif dalam IPS. Yang kelima, pendekatan inquiry dalam IPS. Yang keenam, pembelajaran konstruktivisme. Yang ketujuh, pendekatan sains teknologi dan masyarakat dalam IPS. Yang kedelapan, pengembangan model pembelajaran IPS. Yang kesembilan, pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Yang kesepuluh, perkembangan kurikulum IPS SD. Dan yang terakhir, ke-11, strategi pembelajaran nilai dalam pembelajaran IPS. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita menyimak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Oke, adik-adik, pada semester ini kalian akan bertemu lagi dengan Pak. Di semester-semester kemarin sudah pernah, dan kalian sudah kenal kan? Pak namanya siapa? Oke, jadi nama sudah ada di depan. Dan dengan nama mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Jadi setelah adik-adik terima roster, setelah lihat roster, ada salah satu mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Jadi untuk mata pelajaran atau mata kuliah IPS ini bukan sesuatu hal yang asing lagi untuk kita. Karena IPS itu sudah kita belajarkan dari tingkat SD, SMP atau sampai dengan di SMA. Jadi untuk IPS sendiri Pak tidak akan tanya kalian lagi IPS itu apa. Karena itu pertanyaan yang mungkin sudah terlalu awam. Apalagi kalian yang sudah di bangku kuliah, pasti pengertian tentang IPS, penjelasan hakikat tentang IPS, pasti kalian sudah mengerti. Nah, yang ingin Pak tanya sedikit, setelah kalian melihat di roster tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS, apa sih yang ada di benaknya adik-adik bahwa kita itu nanti akan belajar tentang apa? Setelah kalian lihat tadi mata kuliah itu, mungkin ada dari kalian yang setelah lihat pulang search di internet tentang mata kuliah IPS, tentang mata kuliah pembelajaran IPS, mungkin ada? Ada. Siapa ya? Siapa yang pernah ada search tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS? Berarti tidak ada, belum ada ya. Berarti belum ada yang cari tahu tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS itu akan belajar tentang apa. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini
Pak akan menjelaskan ada 4 pokok bahasan pada hari ini tentang pengembangan pembelajaran IPS. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai umat yang beragama, Pak minta dari adik-adik 1 orang untuk pimpin kita dalam doa. Ada yang bersedia? Angkat tangan yang mau bersedia. Ya. Silahkan maju ke depan. Kita semua berdiri saja. Teman-teman dan Bapak dosen, marilah kita berdoa. Hingga saya membawa doa ini menurut ajaran agama Katolik. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. terima kasih ya Tuhan karena Kau telah membawa kami dari perjalanan hingga tiba di kampus ini. Sekarang kami mulai melakukan aktivitas belajar kami. Untuk itu, lindungilah kami supaya kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang disatukan dalam Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan kembali ke tempat. Ada yang lain silakan duduk kembali. Jadi di semester kali ini kita akan belajar tentang pengembangan pembelajaran IPS SD, dan pada materi pertama ada 4 pokok bahasan yang nanti akan sama-sama kita pelajari, sama-sama kita bahas, dan juga sama-sama kita saling berdiskusi berkaitan tentang 4 pokok pembahasan ini. Jadi yang pertama itu berkaitan tentang urgensi perkembangan pembelajaran IPS SD. Yang kedua itu permasalahan perkembangan pembelajaran IPS SD dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Ketiga, karakteristik pendekatan pembelajaran IPS SD. Yang keempat, manfaat mempelajari IPS bagi seorang calon guru. Nah, yang berikut, jadi di setiap mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS ini ada tujuan yang ingin kita capai dan juga ada harapan yang ingin kita peroleh. Jadi pengembangan pembelajaran IPS SD ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif terhadap pembelajaran IPS sehingga para mahasiswa dapat menjadi guru yang profesional di masa yang akan datang dan berkepribadian yang baik. Jadi untuk menjadi guru yang profesional itu bukan tunggu kita sudah jadi guru baru kita mau menjadi guru yang profesional. Tidak. Jadi segala sesuatu itu mulai kita mempersiapkannya itu dari pas kita masih di bangku kuliah. Karena output dari pembelajaran kita itu langsung merujuk ke dunia kerja. Jadi apa yang kita dapat itu akan kita unjuk kerjakan di dunia kerja, yaitu menjadi seorang guru di sekolah. Nah, kalau berkepribadian yang baik itu otomatis kalau kita menjadi guru SD, yang namanya guru itu ada istilahnya bilang diguguh dan ditiru. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan dicontoh dan akan ditiru oleh siswa ataupun anak didik kita. Jangan jadi guru itu di mata siswa, tapi jadilah guru itu di hati siswa. Jadi di saat kalian menjadi guru di hati siswa, apapun yang siswa lakukan, mungkin dia ada masalah dengan dia punya teman, ada masalah dengan dia punya keluarga, atau masalah dengan orang lain, pasti yang akan menjadi tempat untuk dia cerita yaitu kalian sebagai gurunya. Yang berikut, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan dan mempraktekkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif tersebut dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar sesuai kondisi lingkungan sekolah dan karakteristik siswa usia sekolah dasar. Ini merupakan deskripsi dari materi pembelajaran yang akan kita belajarkan selama 1 semester berkaitan tentang mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Jadi yang pertama itu ada mendeskripsikan dan memahami pengembangan pembelajaran IPS. Yang kedua itu pembelajaran IPS menggunakan pembelajaran simulasi. Yang ketiga, pembelajaran IPS berbasis masalah.
Yang keempat, penerapan pembelajaran kooperatif dalam IPS. Kelima, pendekatan inquiry dalam IPS. Keenam, pembelajaran konstruktivisme. Ketujuh, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam IPS. Kedelapan, pengembangan model pembelajaran IPS. Kesembilan, pemanfaatan media dalam pembelajaran IPS. Kesepuluh, perkembangan kurikulum IPS SD. Dan yang terakhir ke-11, strategi pembelajaran nilai dalam pembelajaran IPS. Nah, ini yang tadi awal Pak tanya kalian, kita akan belajar tentang apa dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD ini. Jadi ini dia punya materinya. Nanti adik-adik juga bisa share, bisa cari di internet berkaitan tentang materi-materi ini. Jadi nanti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dulu 4 pokok bahasan yang tadi sudah Pak jelaskan. Nah, jadi Pak sudah kutip salah satu ahli yang bernama Aka Ilyas. Di sini dia menjelaskan mengapa IPS itu penting untuk diajarkan di tingkat sekolah. Nah, yang Pak kutip dari Aka Ilyas ini, dia punya 5 hal yang dia sampaikan. Yang pertama, IPS memberikan tempat bagi siswa untuk belajar dan mempraktekkan demokrasi. Yang kedua, IPS dirancang untuk membantu siswa menjelaskan dunianya. Yang ketiga, IPS adalah sarana untuk pengembangan diri siswa secara positif. Yang keempat, IPS membantu siswa memperoleh pemahaman mendasar. Dan yang kelima, IPS meningkatkan kepekaan siswa terhadap masalah-masalah sosial. Nah, jadi dari kelima poin ini, mungkin ada hal yang belum adik-adik pahami atau belum adik-adik mengerti? Boleh bertanya? Oke, Pak lanjut ke poin berikut. Nah, jadi kita sudah mengetahui tujuan dari kita mempelajari IPS, dan di sini kita juga akan mengetahui tujuan dari pembelajaran IPS itu berlangsung di tingkat sekolah dasar. Jadi ada 3 poin yang sudah Pak cantumkan dalam slide. Yang pertama itu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dasar siswa yang berguna untuk kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, persiapan anak didik untuk berperan aktif atau berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia dan terlibat dalam pergaulan masyarakat dunia atau global society. Di mana dalam era society itu merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan juga teknologi, dan juga menonjolkan pada sisi humanis dalam proses penyelesaian masalah-masalah sosial. Yang ketiga, memerankan peranan yang signifikan dalam mengarahkan dan membimbing anak didik pada nilai-nilai dan perilaku yang demokratis, memahami dirinya dalam konteks kehidupan masa kini, memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari masyarakat global yang interdependen. Jadi sampai di sini Pak ingin sedikit bertanya kepada adik-adik tentang pembelajaran IPS. Tadi Pak sudah membahas tentang Aka Ilyas, mengapa alasan IPS itu dibelajarkan di tingkat sekolah. Terus Pak juga sudah menjelaskan tentang tujuan pembelajaran IPS di tingkat sekolah dasar. Dan yang ingin Pak tanyakan kepada adik-adik berkaitan tentang pembelajaran IPS dan apa yang tadi sudah Pak jelaskan, kenapa pembelajaran IPS itu penting untuk dibelajarkan. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi Pak sampaikan? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Oke, saudara yang di depan, saudari yang di depan, silakan. Baik, pertanyaannya mengenai mengapa pembelajaran IPS itu penting untuk diajarkan. Karena dengan belajar IPS dapat membimbing siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dan membantu siswa dalam menghadapi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat dengan lebih bijaksana. Itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih untuk saudari Sia.
Kita tepuk tangan dulu untuk Cia dengan. Oke, dari apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Cia tadi berkaitan tentang mengapa pembelajaran IPS itu penting untuk kita belajarkan. Mungkin dari adik-adik yang lain ada yang mau menambahkan atau mungkin punya pemikiran yang lain. Oke. Tadi Saudari Cia mengatakan juga tentang masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, Pak mau tanya lagi, kira-kira masalah-masalah sosial yang pernah terjadi atau pernah dialami atau timbul dalam masyarakat itu contohnya seperti apa? Ada yang mau menjawab lagi? Coba angkat tangan. Oke, Saudara Rinto silakan menjawab. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen mengenai masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dibagi menjadi empat jenis atau faktor. Yang pertama, faktor ekonomi yang merupakan kemiskinan dan pengangguran. Yang kedua, faktor kebudayaan yang merupakan perceraian dan kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis yang merupakan kedudukan mempertahankan diri dan Oke, sudah baik. Silakan duduk. Kita dulu untuk. Oke. Jadi pertama, silakan adik-adik mencatat pertanyaan yang Pak kasih. Yang pertama, masalah pembelajaran IPS di SD dan solusinya apa? Yang kedua, manfaat mempelajari IPS bagi seorang calon guru. Oke, dari pertanyaan yang Pak kasih itu coba adik-adik mencari tahu jawabannya. Pak kasih waktu 5 menit. Jadi mau benar ataupun salah itu tidak jadi masalah. Ya, yang penting kita mau berargumen dan juga berani untuk berpendapat tentang apa yang sudah kita hasilkan itu. Berkaitan tentang jawaban yang sudah adik-adik peroleh. Waktunya 5 menit untuk adik-adik mencari tahu dia punya jawaban. Selain saudara siapa? Rinto dan Cia, mungkin ada yang lain yang ingin menjawab juga, silakan angkat tangan.
3 orang 4 orang ya. Coba saudara siapa? Coba saudara Fatma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pak dosen. Pertanyaannya adalah masalah pembelajaran IPS di SD dan solusinya seperti apa. Nah, masalah pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pendekatan berpusat pada guru. Yang kedua, dominasi metode ekspositori. Yang ketiga, tumbuhnya budaya belajar verbalistik. Yang keempat, mengajar berpusat pada buku teks. Yang kelima, evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah. Yang keenam, posisi guru yang masih transfer pengetahuan. Nah, untuk solusinya itu untuk mengatasi masalah tersebut adalah yang pertama, memberikan perhatian, yang kedua, pemberian motivasi. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga tentang apa tadi? Manfaat mempelajari IPS. Siapa yang ingin menjawab? Oke, kita kasih ke saudara namanya siapa? Irma. Irma untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak dosen. Manfaat mempelajari IPS bagi seorang calon guru. Manfaatnya yaitu agar dapat membimbing siswa beradaptasi dalam lingkungan sosialnya dan dapat mengetahui cara dalam berinteraksi dengan sesama manusia lainnya, baik interaksi dalam kelompok kecil ataupun kelompok besar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tidak berikan. Jadi dari jawaban yang sudah Anda sampaikan itu sudah betul, sudah pas, tapi memang ada hal yang masih agak kurang dari jawaban dari berkaitan tadi mungkin tentang solusi bukan hanya tentang apa tadi? Memberikan perhatian dan Pemberian motivasi. dan juga bukan hanya tentang itu dua, tapi masih banyak hal lain yang nanti perlu untuk kita terapkan. Tapi sebelum untuk kita terapkan, kita harus memahami dulu bagaimana permasalahan yang terjadi di SD dan berkaitan juga tentang pembelajaran IPS itu. Barulah kita bisa mengambil tindakan dalam pemecahan masalah berkaitan juga tentang siswa itu sendiri dan juga dalam proses pembelajaran IPS SD di tingkat sekolah dasar. Jadi unsur yang menjadi fokus materi pembelajaran IPS yang penting untuk jenjang SD ini yakni fakta ataupun peristiwa, kasus yang bersifat aktual, dan juga konsep baik yang konkret maupun yang abstrak. Nah, ini yang berkaitan tentang pertanyaan yang tadi sudah Pak tanyakan kepada adik-adik berkaitan tentang permasalahan pembelajaran IPS SD. Jadi ada 5 poin permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran IPS SD. Yang pertama itu sebagian besar guru IPS belum terampil menggunakan beberapa model mengajar seperti cooperative learning, problem solving, atau dengan penggunaan perspektif global. Itu di materi yang nanti akan kita bahas ke depannya. Juga taruh juga tentang bagaimana pembelajaran kooperatif learning itu dan juga penerapan model-model pembelajaran dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, ketersediaan alat dan bahan belajar di sebagian besar sekolah ikut mempengaruhi proses belajar mengajar IPS. Jadi ketersediaan alat, bahan ajar, habis itu media yang digunakan itu sangat penting kita pergunakan dalam proses pembelajaran karena penggunaan alat dan bahan atau media itu juga yang akan membantu menjelaskan agar siswa itu juga bisa lebih memahami materi yang nanti akan kita sampaikan. Yang ketiga,
belajar mengajar IPS masih dilakukan dalam bentuk pembelajaran konvensional, sehingga peserta didik hanya memperoleh hasil secara faktual saja dan tidak menghasilkan secara proses. Yang keempat, dalam hal implementasi atau proses pelaksanaan kurikulum, guru yang mendapat sosialisasi dalam bentuk penataan atau diklat sangat terbatas sekali, sehingga faktor ini juga menyebabkan mereka masih belum memahami hakikat kurikulum baru sebagaimana mestinya. Jadi adik-adik, sekarang kita sudah masuk peralihan kurikulum dari kurikulum K13 berubah menjadi kurikulum Merdeka. Jadi dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran IPS itu dia sudah digabung dengan IPA. Jadi orang sebutnya sekarang itu IPA dan IPS. Jadi kalau misalnya setiap ada pergantian kurikulum, guru pun juga harus bisa terampil dalam menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi di setiap sekolah. Kita masuk pada poin guru dalam proses pembelajaran IPS. Guru yang akan melaksanakan proses pembelajaran IPS harus dibekali dengan sejumlah pemahaman tentang karakteristik pendidikan IPS, meliputi pengertian tujuan pendidikan IPS, landasan filosofis, pengembangan kurikulum pendidikan IPS, serta disiplin-disiplin ilmu sosial yang dikembangkan dalam pendidikan IPS. Jadi sebelum Pak mengakhiri pembelajaran kita untuk hari ini, Pak akan kasih soal latihan. Jadi adik-adik silakan maju ke depan untuk mengambil kertas. Nanti Pak akan tampilkan soalnya, kalian tulis dan kalian kerjakan. Pak kasih waktu selama 10 menit. Oke? Silakan. Maju untuk ambil. Maju. Bagi di sini. Bagi ke teman-teman. Ini. Kasih di belakang. Sudah semua? Yang di belakang? Bagian belakang. Silakan adik-adik maju ke depan untuk mengumpulkan tugas latihannya.
Oke, sudah semua? Sudah. Oke, baik. Yang terakhir kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Pak minta satu orang untuk maju, untuk kita berdoa lagi dan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Dan akan kita lanjutkan di pertemuan pada minggu depan. Oke? Yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa, silakan maju ke depan. Oke, untuk adik-adik silakan berdiri, kita berdoa. Teman-teman dan Bapak dosen, mari kita berdoa. Izinkan saya membawa ini menurut ajaran alam Bapak. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan.